Hai guys, kali ini aku mau buat kue kacang dengan resep terbaru. Hasilnya enak banget, renyah, kokoh, dan ini nggak mudah hancur ya. Pantas aja banyak banget nih yang suka dengan resep yang satu ini. Yuk, langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita sangrai dulu 500 gram kacang tanah kupas. Kalau menggunakan kacang yang masih ada kulit arinya juga bisa ya guys. Nanti kalau sudah matang baru kita hilangkan untuk kulit arinya. Kita sangrai menggunakan api sedang cenderung kecil. Selain disangrai, kacangnya juga bisa dipanggang dalam oven ya guys. Panggang di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 15 menit. Kalau menggunakan oven tangkring, untuk panggangnya bisa kita panggang dengan api sedang cenderung kecil ya. Ini kita aduk terus kacangnya supaya matangnya merata. Nah, kalau sudah kecoklatan kayak gini, tanda kacangnya sudah matang, lalu kita angkat dan kita biarkan dulu sampai dingin. Setelah kacang sudah dingin, lalu kita haluskan. Bisa menggunakan chopper atau blender ya guys. Ini kita haluskan bertahap sampai seluruh kacangnya selesai dihaluskan. Setelah sudah halus, kita pindah ke dalam wadah. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut kita sisihkan. Selanjutnya, siapkan wadah. Lalu kita ayak 200 gram gula halus. Kita masukkan sambil kita ayak biar nggak ada yang mengumpal ya. Lalu kita masukkan 40 gram susu bubuk. Tambahkan 1 sendok teh garam supaya rasanya lebih gurih ya. Kita tuang 300 ml minyak goreng. Lalu masukkan juga 50 gram butter yang sudah dilelehkan. 50 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Lalu adonan kita aduk hingga tercampur merata dan gulanya larut ya. Setelah tercampur merata, masukkan kacang tanah yang sudah kita haluskan sebelumnya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah sudah tercampur merata, lalu kita masukkan 40 gram tepung maizena, masukkan 520 gram tepung terigu protein rendah. Lanjut, ini adonannya kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan adonannya tidak lengket lagi di tangan ya. Nah, seperti ini aja udah cukup. Kita coba kepal-kepal adonannya, ini masih ada lembeknya ya sedikit. Jadi kita tambahkan lagi tepung terigu sekitar 10 gram. Lalu aduk kembali hingga tercampur merata. Jika adonannya lembek, kita bisa tambahkan tepung ya bun, sedikit demi sedikit aja. Kalau adonannya terlalu kering, bisa tambahkan minyak sedikit demi sedikit. Untuk menambahkannya bisa pakai takaran sendok aja ya. Ini kita tambahkan atau kita aduk sampai adonannya itu pas. Setelah tercampur merata, kita coba kepal kembali. Nah, ini adonannya sudah mudah dikepal ya, dan ini udah kokoh. Ini siap kita bentuk. Setelah itu kita siapkan papan kerja, lalu kita ambil secukupnya adonan, lalu kita tutup dengan plastik supaya adonannya nggak lengket di rolling pin ya. Kemudian kita pipihkan adonan menggunakan rolling pin, bisa juga menggunakan tutup botol atau gelas kaca ya guys. Untuk ketebalannya disesuaikan aja dengan cetakannya. Nah, kalau dirasa udah pipih, lalu kita cetak adonan. Ini aku menggunakan cetakan bulat ya guys. Untuk bentuk cetakan sendiri disesuaikan aja dengan selera kalian. Setelah selesai dicetak, lalu adonannya kita tata di atas loyang. Untuk loyang diolesi dengan margarin ya, bisa juga menggunakan minyak goreng. Ini kita oles tipis-tipis aja secara merata. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonannya selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai kita cetak, nah hasilnya seperti ini ya guys. Selanjutnya kita buat olesannya. Di dalam mangkuk kecil kita siapkan 4 butir kuning telur, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Supaya warnanya lebih cantik, tambahkan 2 tetes pewarna kuning telur atau bisa disesuaikan aja. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya kita olesi kuning telur di atas permukaan adonan. Saat mengolesi kuning telur seperti ini, pastikan menggunakan kuas yang lembut dan halus ya, supaya hasil olesannya ini cantik. Setelah olesan pertama selesai, langsung kita olesi lagi.
Jadi ini kita olesi sebanyak 2 kali ya guys, supaya hasilnya cantik dan lebih glowing. Setelah itu kita beri topping. Ini aku beri topping kacang yang sudah disangrai. Untuk topping bisa diganti juga dengan wijen, sesuai selera kalian aja. Setelah adonan sudah diolesi dan diberi topping semua, ini siap untuk kita panggang. Pertama kita panggang dulu menggunakan oven tangkring. Sebelumnya untuk oven tangkringnya sudah dipanaskan selama kurang lebih 15 menit ya, menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang menggunakan api sedang, kita panggang sekitar 50 menit ya guys. Nanti di menit ke-25 kita tukar untuk posisi loyangnya, supaya matangnya merata ya. Jika menggunakan oven listrik, untuk oven listriknya kita panaskan ya guys selama kurang lebih 10 menit. Lalu kita masukkan loyang ke dalam oven. Ini kita panggang adonannya di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20-25 menit. Atau bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Untuk oven tangkringnya sudah 25 menit, lalu kita tukar posisi loyang supaya matangnya merata. Untuk loyang atas kita pindah ke sekat bawah dan yang bawah kita pindah ke sekat yang atas. Lanjut panggang kembali hingga matang ya. Kita panggang semua adonannya hingga selesai ya guys. Nah, ini adalah hasil kue kacang yang sudah matang. Hasilnya cantik, tidak gosong, matangnya juga merata. Untuk mengeluarkan dari loyang, tunggu hingga kuenya dingin dulu ya guys, karena jika masih panas, kuenya masih empuk dan mudah hancur. Setelah kuenya sudah benar-benar dingin, masukkan ke dalam toples atau wadah yang tertutup ya. Kuenya ini sangat cantik banget, teksturnya kokoh dan tidak mudah hancur, rasanya juga dijamin enak banget. Nah, mudah banget kan cara buatnya, jangan lupa cobain di rumah ya. Selamat mencoba!